Berkisah di tahun 1840-an, di mana orang-orang sedang gencar-gencarnya menjelajah dunia, tapi bukan untuk mencari One Piece. Seorang penjelajah utusan Inggris bersama saudara-saudaranya tiba di sebuah pulau yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Borneo alias Kalimantan. Penjelajah bernama James ini singgah ke Borneo karena kagum akan keindahan alamnya. Tapi baru sebentar saja mereka mengamati dan mengagumi keindahan hutan, mereka disergap oleh suku Dayak di sana. Kala itu, Borneo yang kaya akan hasil buminya dikelola oleh Sultan Brunei. Sayangnya ada penyerangan yang dilakukan oleh para bajak laut. Sultan Brunei dan para warga dibuat tak berdaya dengan adanya serangan dari mereka. Itu juga alasan mengapa James ditangkap oleh penduduk sekitar. James selalu melakukan pembelaan bahwa mereka hanya sekadar penjelajah, bukan berniat untuk menjarah, apalagi menjajah mereka. James dan saudaranya kemudian menghadap penguasa di daerah sekitar, tepatnya di daerah Sarawak, yaitu Pangeran Badarudin selaku utusan Sultan Brunei dan Pangeran Mahkota selaku Gubernur Sarawak. Badar dan Mahkota adalah saudara yang suatu saat akan menggantikan posisi Sultan Brunei. Sebagai penjelajah, James mencoba mempelajari budaya mereka. Ia lalu menjelaskan alasan kedatangannya ke Borneo. Namun pembicaraan mereka harus tertunda dikala azan berkumandang. Selagi menunggu para penguasa menuntaskan ibadah mereka, James bersama kakaknya dan juga keponakannya Charlie berbincang tentang rencana mereka yang akan dilakukan di sini, yaitu untuk menjelajah. Pembicaraan tersebut terdengar oleh Badar dan Mahkota dari balik kain. Setelah percaya bahwa orang Inggris ini tidak membawa masalah, mereka pun dibawa ke desa terdekat. Di sela-sela perjalanan, mereka melihat sebuah perahu kosong. Mahkota kemudian menjelaskan kalau para bajak laut sering mengacau di Borneo sehingga menyebabkan pemberontakan dari berbagai suku. Hutan yang lebat mereka lewati sampai akhirnya tiba di ujung hutan. Desa ini rupanya sudah menjadi korban bajak laut. Kakaknya James kemudian melihat ada pergerakan dari dalam desa. Sosok itu pun melarikan diri. Setelah ia tertangkap, James membawa dirinya sambil kembali ke tempat Badar dan Mahkota menunggu. Tanpa ada kata-kata yang keluar dari dua penguasa ini, mereka semua melanjutkan perjalanan mereka. Tak perlu waktu lama sampai mereka tiba di tempat tujuan. Kedatangan mereka pun disambut dengan meriah. Bahkan James dibuat terpana oleh salah satu penari yang amat menawan. Setelah pesta meriah malam kemarin berakhir, kehidupan James di Sarawak pun dimulai. Baik so kenal ataupun so dekat, semuanya James lakukan agar ia bisa diterima. Begitu selesai merapikan diri, James dan saudara-saudaranya kembali bertemu dengan Mahkota. Namun kali ini dalam suasana formal. Demi menjaga hubungan baik antara Inggris dan Brunei, mereka saling bertukar hadiah. James memberikan pistol yang merupakan oleh-oleh khas dari Inggris, sedangkan Brunei memberikan sebuah kelapa sesuai tradisi mereka. Dari sini, James baru menyadari kalau tradisi dan pola pikir orang-orang di sana masih kolot. Beberapa hari sejak pertemuan formal tersebut, James yang sedang berada di kapalnya didatangi Mahkota. Tujuan kedatangannya adalah untuk mengajukan penawaran yang menarik. Ia mengetahui kalau Inggris dan James memiliki kekuatan tempur yang kuat, seperti memiliki meriam dan pistol. Mahkota meminta alat-alat tempur tersebut untuk melawan para pemberontak dan bajak laut. Sebagai imbalannya, James akan diberikan sampel-sampel khas dari Borneo. Penawaran itu pun James terima. Pada malam harinya, persiapan untuk menyerang para pemberontak dan bajak laut dilakukan di pinggir sungai. Rekannya James dari negara tetangga juga siap untuk membantu penyerangan ini, yang mana mereka membawa persediaan peralatan. Ia membawa persediaan peralatan dan surat-surat dari keluarga James di Inggris. Lalu keesokan hari setelah persiapan sudah mumpuni, mereka melanjutkan perjalanan untuk menyerbu markas musuh.
Namun James menyadari ada hal yang aneh. Serangan mendadak itu memastikan bahwa para pemberontak dan bajak laut adalah musuh mereka. Meriam-meriam kemudian segera disiapkan untuk serangan balik. Tetapi ketika diteropong oleh James, mereka malah mengibarkan bendera putih. Sayangnya serangan balik tak bisa dihentikan. James meminta mahkota untuk menahan serangan, tapi ia tetap bersikeras untuk menyerang. Penyerangan pun terus berlanjut. Setibanya di tempat yang mereka serang, James disambut oleh kumpulan warga desa yang tak berdaya. Jangankan untuk melakukan pemberontakan, untuk mempertahankan diri saja mereka tak mampu. Penyerangan ini membuat James bertanya-tanya mengenai kebenaran pemberontak dan bajak laut. Bisa saja ini semua hanyalah akal-akalan. Pada malam hari, Badar yang memang dekat dengan James menawarkan dirinya jabatan sebagai gubernur Sarawak. Ia juga bercerita bahwa dirinya dan mahkota saling berebut tahta sultan. Badar menjelaskan bahwa tujuan mahkota meminta James menyerang warga desa adalah supaya bisa menarik hati sang sultan. Sifat buruk asli mahkota pun terungkap. Warga desa yang dianggap sebagai pemberontak akan dieksekusi sebagai bukti pada sang sultan. James pun menunda duel maut tersebut dan menerima tawaran Badar untuk menjadi gubernur menggantikan mahkota. Mahkota yang mendengar hal ini merasa dikhianati oleh Badar. Beberapa hari kemudian, sebelum James dinobatkan sebagai gubernur Sarawak, ia harus meyakinkan warga di sana agar mau dipimpin olehnya. Dirinya yang sejak awal berbaur dengan warlock tentu dapat diterima. Ditambah lagi, James akan menghapuskan kebarbaran yang ada di sana. Penari yang pernah menarik hatinya James, yaitu Fatimah, juga berkata akan mengabdikan dirinya untuk James. Setelah diterima oleh warga desa, penobatan secara resmi di kesultanan juga dilakukan. Upacara penobatan berlangsung hikmat, namun terganggu oleh kedatangan mahkota yang masih belum bisa menerima jabatannya diambil alih, apalagi oleh orang asing. Sayangnya mahkota yang tidak punya posisi lagi di hadapan sultan dan pengikutnya hanya bisa ngebacot. James pada akhirnya resmi menjadi gubernur Sarawak. Kemenangan hari itu ia tutup dengan tidur bersama istri barunya Fatimah. Tapi belum saja enak-enak, kakaknya James malah bermaksud kembali ke Inggris. Ia kecewa pada James yang seenaknya menjadi penguasa di Borneo tanpa berdiskusi dengan dirinya. Charlie juga mau gak mau harus ikut pergi. Harga inilah yang harus dibayar oleh James karena memilih Borneo yang ia cintai. Waktu kemudian berpindah menjadi beberapa tahun ke depan. James memimpin Sarawak dengan apik dan bijaksana. Kebarbaran yang dulu terjadi seperti perbudakan atau budaya-budaya lainnya kini berangsur membaik. Hubungan ekonomi dengan negara tetangga seperti Singapura juga ia jalin sehingga Sarawak menjadi lebih makmur. Ketika sedang mengamati sekitar, James melihat sekawanan pasukan Inggris yang ternyata adalah Charlie. Charlie yang sekarang sudah menjadi bagian dari pasukan Inggris datang untuk bersilaturahmi karena kebetulan tempat singgah mereka ada di dekat Borneo. Charlie disambut dengan meriah. Kedatangannya sendiri menjadi angin segar bagi warga Sarawak. Keesokan harinya, saat James dan warga sedang ngalah lauk, mereka menemukan sebuah mayat warga sekitar. Warga Sarawak mempercayai kalau itu adalah perbuatannya siluman ular. Namun tidak dengan James. Ia menolak tahayul itu. James lebih percaya bahwa ini adalah perbuatannya mahkota yang masih dendam. Ia lalu memetakan tempat yang sekiranya menjadi tempat persembunyian musuh. Selain itu, kebetulan juga Charlie dan pasukan Inggris mendatangi Sarawak. James meminta bantuannya untuk membawa kapal perang ke tempat yang dimaksud dengan imbalan emas dan hasil bumi lainnya. Namun semua itu terlambat karena korban bertambah lagi. Setelah insiden malam itu, bantuan dari Inggris, yakni kakaknya James beserta istrinya dan juga kapten pasukan Inggris datang untuk melihat kondisi Sarawak. Acara makan-makan juga digelar supaya mereka lebih akrab.
Tapi para tamu malah kelewat akrab. Atau bisa disebut kurang ajar, karena menyebut warga setempat sebagai orang kampung. Fatima bahkan sampai kena mental. Kejadian ini menyebabkan Fatima memilih pergi menjauh dari James. Tak lama setelah itu, serangan mahkota yang terus-menerus terjadi, serta sikap orang-orang terdekatnya yang bikin darah tinggi, membuat James jatuh sakit. Keadaan ini dimanfaatkan kembali oleh mahkota untuk menyerang Sarawak. Badar yang selama ini mendukung James pun ikut menjadi korban. James sendiri masih beruntung karena selamat dari penyerangan dan Charlie bisa menemukan dirinya. Sayangnya selain Badar, kakaknya James juga menjadi korban. Seusai mengantar James, Charlie memohon pada kapten pasukan Inggris untuk membantu Sarawak. Tetapi si kapten malah tidak peduli. Ia lebih membiarkan James dan mahkota saling bertarung dan datang menjajah ketika kedua belah pihak telah melemah. Sikap si kapten dan penyerangan tiba-tiba mahkota ini membuat James sadar kalau Inggris tidak bisa diharapkan. Ia harus berjuang sebagai pemimpin Sarawak. Tekadnya pun semakin bulat ketika Fatima kembali karena mengkhawatirkannya. Lalu langsung saja pada malam harinya, di tengah sorak-sorai gembira mahkota dan para bawahannya yang mengira telah menang, James beserta pasukan bersiap-siap melakukan serangan. Ia mengendap-endap ke tempat mahkota berada. Meski mahkota terus memohon ampun, James dan pasukannya kini tak mengenal lagi kata damai. Malam berdarah telah selesai. Film pun diakhiri dengan kemenangan James yang disambut oleh warga Sarawak. Tamat. Ending Antek Asing versus Pribumi. Film ini berdasarkan kisah nyata, di mana James yang memang orang Inggris menjadi Raja Sarawak pada tahun 1800-an. Ia lalu digantikan oleh Charlie hingga Sarawak dijajah oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua.